Oke, selamat bertemu kembali Buat dan anak Ibu. Kita masih belajar mengenai jaringan dan jaringan hewan yang kedua untuk saat ini. Semoga tetap sehat ya, dan untuk bisa memahami materi ini silahkan didengarkan dan diperhatikan untuk anak-anak Ibu semua ya. Kita langsung saja jaringan hewan yang kedua. Nah, jadi jaringan yang hari ini kita belajar itu adalah ini yang ketiga sebenarnya, jaringan otot dan jaringan saraf gitu ya. Nah, ya kemarin kan jaringan epitel sama jaringan ikat ya, ini jaringannya jaringan otot dan jaringan saraf ya. Nah, kita mulai dulu yang pertama, jaringan otot ya. Jadi otot itu kan ada 3, otot polos, otot rangka, dan otot jantung gitu ya. Nah, jadi kita mulai di sini adalah otot itu terbagi atas 3 ya. Dia sebagai alat gerak aktif ya, karena bisa berkontraksi dan relaksasi ya. Nah, berdasarkan bentuk sel penyusunnya, jaringan otot dibedakan menjadi 3 jenis. Ada otot polos, ada otot lurik atau otot rangka atau otot skelet, dan ada otot jantung. Ya, jadi gambarnya ini kira-kira ya. Ini adalah namanya smooth muscle, berarti otot halus ya, otot polos gitu ya. Baru ini skeletal muscle atau skeleton muscle. Jadi ini otot rangka. Gitu ya, beda dia. Ini kayak tabung, ini kayak gelendong katanya ya. Nah, baru ini ada banyak intinya ini ya, di pinggir-pinggir ini ada intinya satu di tengah, bisa kamu lihat ya. Kalau ini adalah cardiac muscle, berarti dia adalah otot jantung ya, kardiak jantung. Jadi dia sepintas kayak skeleton muscle ya, atau skelet muscle. Ini dia otot rangka ya, ada luriknya juga, tapi dia intinya itu ya nggak banyak, 1 atau 2, dan dia posisinya berada di tengah gitu ya, 1 atau 2 di tengah. Nanti dia bentuknya hampir sama dengan otot otot rangka, tapi dia ini ada cabangnya, ini ada cabang-cabang dia. Kalau ini otot rangka itu dia tidak bercabangnya ya, jadi ada perbedaannya. Nanti lebih dalam akan kita bahas. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, kita mulai dari otot polos. Jadi otot polos itu adalah dia bekerja secara involuntar atau tidak sadar. Dia bekerja di luar kesadaran kita gitu. Jadi kita nggak bisa mengatur kerjanya gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah menyusun organ-organ dalam otot itu terdapat pada organ dalam kita. Misalnya di usus, misalnya di lambung gitu. Nah, kecuali jantung itu nggak boleh karena kita punya otot jantung tersendiri ya. Nah, jadi otot-otot yang menyimpan organ dalam yang terdapat dalam organ dalam tubuh kita itu namanya adalah otot polos ya. Nah, yang berikutnya adalah gerak yang dihasilkan dinamakan peristaltik. Nah, berarti gerak mencerna atau gerak meremas atau gerak mendorong gitulah, gerak peristaltik yang ada di kerongkongan, di lambung juga ada gitu ya. Nah, bentuk selnya kalau di otot polos, jadi seperti cakram atau seperti gelendong tadi yang pertama dengan inti di tengah, tadi ada satu ya, satu sel satu inti sel, satu sel satu inti sel, jadi satu sel satu inti gitu. Jadi kalau secara anatomi inilah dia. Nah, ini dia smooth muscle atau otot polos tadi ya, gini dia. Nah, udah. Nah, ini kalau dia kita bentuk yang lain gitu ya. Nah, ini dia. Nih, gelendong, nggak ada luriknya. Intinya satu, setiap satu otot gitu ya. Nah, kita lanjut. Ada lagi namanya otot rangka atau otot lurik. Jadi kalau otot lurik ini dia bekerja disadari atau dikatakan voluntar. Kita bisa atur cepat atau lambat. Saja kalau cepat ya cepat, capek kita kan gitu saja ya. Menempel pada rangka iya, di pipi, di di tangan kita ya kan, di betis, di kaki, di mana-mana lah ini, pokoknya sebelah luar ya. Itu adalah namanya otot rangka anus, itu kan, itu adalah otot rangka. Nah, bekerja disadari atau voluntar, menempel pada rangka. Bentuk selnya memanjang dan ada luriknya. Memiliki inti berjumlah banyak, lebih dari satu, terletak di tepi. Nah, jadi ini dia contohnya misalnya, kan ada luriknya, baru ada intinya di pinggir, banyak. Ini kan 1, 2, ini 1, mungkin yang lain nanti agak ke sana ada lagi gitu ya. Atau ini gambar yang lain, nah ini udah lebih banyak, bisa kita lihat intinya. Satu panjang-panjang, intinya banyak ya. Jadi ini namanya adalah otot rangka atau skeletal muscle gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah otot jantung. Jadi ini dia udah mulai nampak ya gambarnya.
letak ditemukan hanya pada jantung, ya. Bekerja tidak disadari, involuntar seperti otot polos. Bentuknya berbentuk memanjang dengan lurik-lurik, ya. Selnya bercabang-cabang, ini bercabang dia, ya. Setiap sel memiliki satu inti sel. Ya, setiap sel memiliki satu inti sel dan inti selnya di tengah satu atau dua lah gitu bisa. Nah, setiap cabang ini kan bisa juga dua, ini satu atau dua. Satu atau dua itu adalah inti daripada sel otot jantung gitu. Bentuknya sama kayak bentuk daripada otot rangka tapi dia bercabang, luriknya pun juga ada gitu ya. Tapi sifatnya sama kayak otot polos, involuntar ya. Kita lanjut jaringan saraf ya. Jadi kalau jaringan saraf ini dia ya menerima rangsang lah kan gitu ya, menerima rangsang fungsinya gitu ya. Jaringan saraf adalah jaringan sangat rumit, kompleks. Pada dasarnya jaringan terdiri dari dua jenis sel saja, yaitu neuron atau sel saraf dan neuroglia ya, atau penyokong sel saraf itu sendiri ya. Nah, neuron adalah sel yang berfungsi sebagai pembawa dan pengirim pesan, penerima rangsang dan menyampaikan tanggapan atau respon juga ya. Sinyal dan merupakan unit utama dari sistem saraf ya. Sedangkan neuroglia adalah sel yang tidak mengikut peran dalam transmisi infus, tidak berfungsi dalam menerima rangsangan maupun menyampaikan rangsangan, menyampaikan tanggapan gitu, tetapi menunjang daripada kerja sel saraf itu. Jadi sebagai penunjang atau penyokong kerja daripada sel saraf tersebut gitu ya. Nah, itu dia. Nah, kita lanjut bagaimana bagian neuron itu, Bu, gitu ya kan. Jadi kalau bagian neuron itu dia ada bagian dendritnya, ada badan sel, ada akson. Nah, jadi kalau dia dendrit itu biasanya bentuknya kayak rambut-rambut sebelah luar. Jadi dia merupakan penjuluran bercabang-cabang daripada badan sel yang berfungsi menerima sinyal untuk diteruskan ke badan sel saraf. Jadi menerima rangsangan dan menyampaikannya ke badan sel saraf, itulah tugasnya. Kalau dia badan sel saraf, itulah bagian utama neuron, bagian tengah nanti agak lebar dia, yang mengandung inti, ada intinya. Badan sel saraf dapat terletak di sistem saraf pusat di otak ya, atau sumsum tulang belakang. Dapat pula di luar sistem pusat saraf ya. Pada kasus pertama disebut inti. Nah, sedangkan kumpulan badan sel di luar sistem saraf pusat disebut dengan ganglion atau simpul saraf ya. Jadi banyaklah tempat daripada badan sel saraf ini gitu dia. Kira-kira tempatnya banyak di mana-mana ya badan sel saraf ini. Kalau neuronnya itu banyak lebih banyak sih di mana-mana kan dia bercabang gitu. Dia kan bercabang gitu. Dan dia berhubungan dengan badan sel saraf. Dengan kata lain, dendrit kan panjang gitu. Panjang dia. Nanti suatu saat dia akan berhubungan dengan badan sel saraf sebagai pengatur kerjanya gitu ya. Nah, itu dia. Baru akson. Akson adalah penjuluran memanjang dari badan sel. Berfungsi untuk meneruskan sinyal dari badan sel saraf ke neuron lain atau ke efektor. Jadi, sel saraf ini panjang dan tidak hanya satu. Misalnya kita pegang suatu benda kan, kita tahu itu halus atau kasar. Dari sini, ini kita pegang, ini kan bisa menerima rangsang. Kita bisa tahu ini kasar atau halus karena rangsangan bisa diterimanya. Nah, sel saraf dari ujung tangan kita ini, dia membawa rangsangan kan ke pusat saraf, ke otak atau sumsum tulang belakang gitu. Jadi dari sini ke sini itu bukan hanya satu sel saraf, itu bisa banyak dia, banyak sambung menyambung gitu ya. Nah, jadi bukan hanya satu dia, tapi sambung menyambung ya. Nah, jadi akson itulah akson tadi yang berfungsi untuk dia itu sebagai ini katanya kabel telepon. Nah, berarti sebagai penghubung ya, penghubung dengan siapa? Penghubung dengan neuron yang lain, sel saraf yang lain. Kan tadi bilang banyak sel saraf satu dengan sel saraf yang lain dihubungkan oleh akson atau nanti berhubungan dengan efektor gitu ya. Itu dia. Nah, itu adalah akson gitu. Nah, ya, kita lanjut. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, jadi gambarnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihatkan di sini dia ini adalah nukleusnya ya, yang merah-merah ini, baru yang agak lebar ini itulah badan sel sarafnya. Yang agak lebar yang warna biru ini. Nah, ini cairannya itu
atau sitoplasma yang terdapat dalam badan sel saraf itu. Nah, ini yang bercabang-cabang tadi namanya dendrit yang menerima rangsangan itu. Dan dia disampaikannya ke bagian dalam ini. Inilah badan sel saraf. Nah, baru inilah akson tadi atau neurit. Ini yang panjang. Dia berhubungan dengan efektor. Tapi bisa juga nanti berhubungan dengan sel saraf yang lain, tergantung ya di mana posisinya dan letaknya gitu. Nah, jadi itu dia menerima rangsang dari badan sel saraf baru menyampaikannya ke efektor atau ke sel saraf yang lain. Kabel telepon katanya penyampai rangsangan gitu ya. Nah, baru di sini lagi namanya myelin, selubung myelin ini. Bagian sebelah luar dia yang biru agak tua ini itu namanya selubung myelin. Jadi berfungsi untuk melindung daripada akson ini gitu ya. Ini ada lagi yang merah-merah ini namanya nodus Ranvier. Jadi nodus Ranvier ini biasanya adalah berfungsi untuk menunjang daripada selubung myelin tersebut ya. Baru lagi di sini namanya adalah daerah yang antara satu selubung myelin dengan selubung myelin yang satu, itu di sini biasanya ada yang tidak tertutupi oleh selubung myelin. Namanya adalah ini namanya nodus Ranvier. Kalau ini namanya sel squamous, maaf ya, namanya sel squamous ini. Sel squamous itu sebagai penyokong myelin. Yang di sini tadi namanya nodus Ranvier, daerah yang tidak tertutupi oleh selubung myelin. Jadi nodus Ranvier ini fungsinya adalah untuk mempercepat penyampaian rangsangan gitu ya. Jadilah efektor otot ya, serabut otot. Karena misalnya dirangsang gitu kan, kita menerima rangsangan ini, kita pegang, kita menerima rangsangan, baru rangsangan itu dari tangan kita masuk ke sini, dan nanti efektornya bisa juga ke sini lagi gitu. Apa kalau gini kan mungkin kita gini kan, kita tutup gitu. Jadi efektornya ke sini gitu. Jadi yang menyampaikan rangsangan tadi siapa? Itulah si akson itu tadi gitu, ke efektor gitu ya. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian sel saraf yang harus kita ketahui gitu ya anakku ya. Nah, sel saraf bisa kita bedakan berdasarkan fungsinya ya. Jadi ada namanya neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor atau interneuron. Kalau neuron sensorik ini merupakan neuron yang berhubungan dengan reseptor atau panca indera, mata, telinga, hidung, lidah gitu yang menerima rangsang lah gitu. Berhubungan dengan reseptor di panca indera kita ya, untuk mengantarkan rangsangan atau stimulus dari reseptor ke pusat saraf. Jadi neuron sensorik menerima rangsangan dari reseptor penerima rangsangan di tubuh kita ini, baru meneruskan rangsangan itu ke pusat saraf, otak atau sumsum tulang belakang gitu. Nah, baru neuron yang kedua namanya neuron motorik. Kalau neuron motorik ini berfungsi untuk menyampaikan tanggapan dari pusat saraf ke efektor. Jadi dia dari pusat saraf ke efektor. Kalau tadi dari reseptor ke pusat saraf. Nah, jadi arahnya berlawanan gitulah kira-kira ya. Nah, baru neuron konektor, koneksi berarti hubungan. Nah, jadi berfungsi untuk menghubungkan neuron-neuron motorik dan neuron sensorik. Jadi antara sensorik dan motorik itu dihubungkan oleh neuron konektor ya, namanya adjustor ya. Nah, tapi kalau yang sejenis dan sejenis namanya neuron asosiasi. Misalnya sensorik dengan sensorik, motorik dengan motorik itu kan sejenis, namanya neuron asosiasi ya. Nah, kalau dia yang berbeda namanya neuron adjustor. Neuron ini disebut dengan neuron adjustor ya, yang antara motorik dengan sensorik. Nah, jadi mereka kan bertemunya pasti di pusat saraf ya kan, ada yang datang diproses, ada yang membawa keluar sebagai tanggapan. Berarti antara motorik dengan sensorik ketemunya di pusat saraf, apakah di kepala atau di sumsum tulang belakang seperti itu ya. Nah, neuron ini disebut dengan neuron adjustor karena berfungsi untuk mengolah informasi yang diterimanya untuk kemudian diteruskannya sebagai respon ke efektor gitu. Jadi itulah namanya neuron konektor atau neuron asosiasi gitu ya. Itulah dia berdasarkan fungsinya ya. Nah, Ibu rasa sampai di sini saja dulu. Kalau memang masih ada pertanyaan, silahkan ditanya dan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih dan selamat pagi untuk anak-anak Ibu semuanya.